Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya. Kali ini topiknya adalah bilangan rasional. Yuk belajar bareng Kak Nunu sampai selesai. Soal nomor 11. Menentukan bilangan yang senilai dengan 2, 17 per 20. 2, 17 per 20 sama dengan 2 ditambah 17 per 20. Sekarang, ubah 17 per 20 menjadi bilangan desimal. Kalikan 20 dengan 5, begitupun dengan 17 juga dikali 5. 17 dikali 5 hasilnya 85. 20 dikali 5 hasilnya 100. 85 dibagi 100 hasilnya 0,85. 2 ditambah 0,85 hasilnya 2,85 sama dengan 285 per 100 sama dengan 285%. Jadi jawabannya B. Soal nomor 12. Mengurutkan bilangan rasional dari yang terkecil. Mulai dari pilihan yang A. Ubah min 79% menjadi desimal sama dengan min 79 per 100 sama dengan min 0,79. Berikutnya, ubah min 13 per 20 menjadi desimal. Kalikan min 13 per 20 dengan 5 per 5 agar penyebutnya menjadi 100 sama dengan min 65 per 100 sama dengan min 0,65. Selanjutnya, ubah 7 per 8 menjadi desimal. Kalikan 7 per 8 dengan 125 per 125 agar penyebutnya menjadi 1000 sama dengan 875 per 1000 sama dengan 0,875. Urutan bilangan rasional dari yang terkecil adalah min 79%, min 13 per 20, 0,82, dan 7 per 8. Jadi jawabannya A. Selanjutnya soal nomor 13. Hasil dari min 3 per 8 dibagi 0,25 ditambah 8 sepertiga dikali 20% adalah. Dahulukan min 3 per 8 dibagi 0,25. Ubah 0,25 menjadi 25 per 100 sama dengan min 3 per 8 dikali dengan kebalikan dari 25 per 100. 3 dikali 100 hasilnya 300. 8 dikali 25 hasilnya 200 sama dengan min 300 per 200. Selanjutnya menghitung 8 sepertiga dikali 20% sama dengan 25 per 3 dikali 20 per 100. 25 dikali 20 hasilnya 500. 3 dikali 100 hasilnya 300 sama dengan 500 per 300. Berikutnya menghitung min 300 per 200 ditambah 500 per 300. Samakan penyebutnya, yaitu 600. Min 300 dikali 3 hasilnya min 900. 500 dikali 2 hasilnya 1000. Min 900 per 600 ditambah 1000 per 600 hasilnya 100 per 600. Sederhanakan, diperoleh 1 per 6. Jadi jawabannya B. Soal nomor 14. Hitung dulu min sepertiga ditambah sepertiga, hasilnya 0. Selanjutnya samakan penyebutnya, yaitu 60. Setengah sama dengan 30 per 60. 1 per 6 sama dengan 10 per 60. Seperempat sama dengan 15 per 60. 1/12 sama dengan 5 per 60. 1/5 sama dengan 12 per 60. 1/30 sama dengan 2 per 60. Sederhanakan, 30 dikurang 10 hasilnya 20.
20 ditambah 15 hasilnya 35. 35 dikurang 5 hasilnya 30. 30 ditambah 12 hasilnya 42. 42 dikurang 2 hasilnya 40. Sederhanakan 40 per 60. Hasilnya 2/3. Jadi jawabannya B. Soal nomor 15. Soal ini berkaitan dengan jumlah tak hingga deret geometri. Suku pertamanya adalah 1/3. Rasionya adalah 1/6 dibagi 1/3. Sama dengan 1/6 dikali 3/1. Sama dengan 3/6. Sama dengan setengah. Rumus jumlah tak hingga deret geometri sama dengan A per 1 dikurang R. Sama dengan 1/3 per 1 dikurang setengah. Sama dengan 1/3 per setengah. Sama dengan 1/3 dikali 2/1. Sama dengan 2/3. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 16. Di sini Kak Nunu sudah mencoba banyak variasi susunan angka 1, 2, 3, 4. Nilai P terkecil diperoleh dari 31 dikurang 24 yaitu 7. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Seorang ibu mempunyai uang Rp48.000. Uang tersebut akan diberikan kepada 4 anaknya. 1/3 bagian diberikan kepada anak pertama, sama dengan 1/3 dikali 48.000. Hasilnya 16.000. Selanjutnya 1/4 bagian diberikan kepada anak kedua, sama dengan 1/4 dikali 48.000. Hasilnya 12.000. Kemudian sisanya diberikan kepada anak ketiga dan keempat sama banyak, sama dengan 48.000 dikurang 16.000 dikurang 12.000. 48.000 dikurang 16.000 hasilnya 32.000. 32.000 dikurang 12.000 hasilnya 20.000. Karena anak ketiga dan keempat mendapatkan uang sama banyak, maka anak ketiga dan keempat mendapatkan uang 10.000. Jadi jawabannya B. Soal nomor 18. Diketahui banyak buku ensiklopedia adalah setengah bagian atau 50% dari semua buku bacaan. Banyak buku cerita bergambar adalah 3/10 bagian atau 30% dari semua buku bacaan. Sisanya buku biografi sebanyak 20% dari semua buku bacaan, yaitu 12 eksemplar. Misal jumlah semua buku bacaan adalah X, berarti 20% dikali X sama dengan 12. 20% sama dengan 0,2. X sama dengan 12 dibagi 0,2. X sama dengan 60. Sehingga jumlah semua buku bacaan di rak tersebut adalah 60 eksemplar. Jadi jawabannya A. Nomor 19. Diketahui Tino memiliki kertas berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 x 60 cm persegi. 3/5 bagian kertas tersebut digunakan untuk membuat kerajinan. 3/4 dari sisa kertas digunakan untuk jadwal kegiatan sehari-hari. Yang ditanya adalah luas kertas jadwal kegiatan sehari-hari. Langkah pertama, kita akan menghitung luas kertas Tino. 50 dikali 60 sama dengan 3000 cm persegi. Berikutnya, menghitung luas kertas untuk membuat kerajinan, yaitu 3/5 bagian dari luas kertas keseluruhan. Sama dengan 3/5 dikali 3000, sama dengan 9.000 per 5, sama dengan 1800 cm persegi. Selanjutnya menghitung sisa kertas. 3000 dikurang 1800 sama dengan 1200 cm persegi. Sekarang kita akan menghitung luas kertas untuk jadwal kegiatan sehari-hari, yaitu 3/4 bagian dari sisa kertas. Sama dengan
3/4 dikali 1200 sama dengan 3600 per 4 sama dengan 900 cm persegi. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 20. Sebuah wajan berisi minyak goreng 3/4 bagian. Sebanyak 20% minyak goreng tersebut diambil Bu Siti untuk menggoreng. Jika banyak minyak yang digunakan untuk menggoreng 0,3 liter, volume wadah tersebut adalah, misal volume wadah adalah X. Berarti isi minyak goreng di dalam wadah adalah 3/4 dikali X. 20% minyak goreng yang diambil Bu Siti adalah 0,3 liter. Kalimat matematikanya adalah 20% dikali 3/4 dikali X sama dengan 0,3. Sekarang kita akan menghitung X. 20/100 dikali 3/4 dikali X sama dengan 0,3. Sederhanakan, diperoleh 3/20 dikali X sama dengan 0,3. Kemudian kalikan kedua ruas dengan 20/3. Diperoleh X sama dengan 0,3 dikali 20/3. X sama dengan 6/3. X sama dengan 2. Jadi volume wadah tersebut adalah 2 liter. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal sumatif akhir semester 1 Matematika kelas 7. Jangan lewatkan part 3-nya ya. Semoga bermanfaat. Salam matematika hebat.